yaitu wallahu a'lamu bi'a'daikum. Wallah, dan Allah a'lamu, lebih mengetahui, bi'a'daikum, tentang musuh-musuh kalian. Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu tentang musuh-musuh kalian. Kaidah ini jamaah sekalian, kaidah yang merupakan pegangan bagi seorang muslim dalam mengarungi kehidupannya di muka bumi ini, untuk dia mengetahui siapa-siapa teman sejati yang seharusnya kita dekat dengannya, dan siapa musuh-musuh yang perlu untuk kita hindari. Karena sering terjadi sebagian kita memusuhi orang yang tidak boleh dimusuhi atau tidak pantas dimusuhi. Sebaliknya kadang kita berangkulan dan begitu berprasangka baik terhadap musuh-musuh yang Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan kepada kita untuk menjauhinya dan berhati-hati darinya. Kadang kita tidak tahu yang mana yang musuh dan yang mana yang teman. Makanya Allah mengatakan di ayat ini, wallahu a'lamu bi'a'daikum. Allah yang lebih tahu. Sehingga ketika kita mungkin kadang berbeda pandangan, apakah ini teman, kawan, ataukah dia musuh, maka gampang. Mari kita lihat Al-Quran. Al-Quran memposisikan orang tersebut pada posisi yang mana? Apakah posisi teman yang seharusnya kita terus bersama dengannya, ataukah posisi musuh yang kita perlu berhati-hati darinya? Ayat ini jamaah sekalian, ayat ini adalah potongan dari firman Allah dalam surat An-Nisa di ayat ke-45. Ya, agar jelasnya ayat ini, maka kita bacakan dulu ayat ini secara lengkap. Firman Allah di surat An-Nisa di ayat ke-45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitab. Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang kata Allah, kami berikan sebagian dari Alkitab, yashtaruna ad-dalalah wa yuriduna an tadillus sabil. Mereka menjual, mereka membeli kesesatan. Jadi mereka membeli kesesatan, artinya mereka siap mengeluarkan dana yang besar untuk mendapatkan kesesatan dan untuk menyesatkan orang lain. Wa yuridun, dan mereka ingin antadillus sabil, agar kalian juga sesat dari jalan kebenaran. Jadi gitu kata Allah, ya. Ada orang-orang yang memang sampai membeli kesesatan itu dan berupaya agar kalian jauh dari jalan kebenaran. Lalu kata Allah, wallahu a'lamu bi'a'daikum, dan Allah yang lebih tahu tentang musuh-musuh kalian. Wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira, dan cukuplah Allah sebagai pemimpin bagi kalian, dan cukuplah Allah sebagai penolong bagi kalian. Ya, artinya jika kalian takut kepada mereka, maka ingat Allah yang akan melindungi kalian, Allah yang akan membimbing kalian, dan Allah Subhanahu wa taala yang menolong kalian dari mereka-mereka itu. Kalau kita baca Al-Quran, ada beberapa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai musuh-musuh orang beriman yang perlu untuk dihindari, perlu untuk kita mewaspadainya. Yang paling pertama adalah apa yang disebutkan di ayat ini, wallahu a'lamu bi'a'daikum. Allah sebutkan tentang musuh yang paling pertama adalah mereka-mereka yang diberikan tentang ilmu Alkitab, tapi mereka justru berupaya untuk menyesatkan manusia dari jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka yang mungkin mengetahui sedikit ilmu atau mungkin mengetahui ilmu dari Alkitab, tapi justru mereka menyesatkan umat
dari jalan kebenaran. Para ulama-ulama su' dan para pemimpin-pemimpin yang menyesatkan, ya, mereka ini bisa dikatakan sebagai apa yang disebutkan dalam ayat ini. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan kepada kita tentang perlunya berhati-hati dari orang-orang yang menyesatkan kita dari jalan kebenaran. Allah sebutkan di surat At-Taubah di ayat ke-31. Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat ke-31, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka kata Allah Subhanahu wa taala, artinya orang-orang Yahudi dan Nasrani, ittakhadu menjadikan ahbarahum ulama-ulama mereka, wa ruhbanahum dan ahli-ahli ibadah mereka, pendeta-pendeta mereka, ahli ibadah mereka, arbabam min dunillah, sebagai tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini jamaah sekalian, ketika dibaca oleh Adi bin Hatim ini seorang sahabat yang dulu Nasrani kemudian masuk Islam, dapat hidayah. Lalu dia mulai mempelajari Islam dan membaca Al-Quran, dan pandangannya tertumbuk pada ayat ini. Beliau memperhatikan ayat ini, di mana ayat ini Allah katakan mereka orang Yahudi dan Nasrani telah menjadikan ulama-ulama mereka dan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Adi bin Hatim, ya Rasulullah, kami tidak pernah sujud kepada ulama-ulama kami dan tidak pernah sujud kepada pendeta-pendeta ahli-ahli ibadah di antara kami. Tapi kenapa Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwa kami menjadikan mereka Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, padahal kami tidak pernah sujud langsung kepada mereka? Apa yang dimaksudkan kami memperhambakan diri kepada mereka itu? Lalu kata Nabi SAW mencoba mengajak Adi bin Hatim untuk berfikir. Beliau mengatakan, alaysu yuhilluna ma harramahumullah fatuhillunah, bukankah mereka telah menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan lalu kalian ikut-ikut juga menghalalkannya? Kata Adi bin Hatim, benar. Wa alaysu yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimunah, dan bukankah mereka mengharamkan apa yang telah Allah halalkan dan kalian ikut-ikut saja untuk menghalalkannya atau mengharamkannya? Ya, bukankah mereka mengharamkan apa-apa yang telah Allah halalkan lalu kalian ikut-ikut juga untuk mengharamkannya? Kata Adi, betul. Ya, beliau melihat bahwasanya memang begitu doktrin kami. Pokoknya kalau sudah ulama kami yang bilang, sudah pemimpin kami yang bilang, sudah pendeta ahli ibadah kami yang bilang, maka kita harus ikut walaupun bertentangan dengan apa yang kita ketahui dari perintah Allah dan perintah atau larangan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, wa tilka ibadatuhum iyahum, itulah yang dimaksudkan dengan mereka telah beribadah kepada pemimpin-pemimpin mereka, ulama-ulama mereka, dan kepada ahli-ahli ibadah mereka. Maka jamaah sekalian, mereka itu yang diikuti semua perintahnya padahal bertentangan dengan perintah Allah, dan diikuti larangannya walaupun bertentangan dengan apa yang Allah larang, maka mereka adalah pemimpin-pemimpin kesesatan, mereka ulama-ulama yang sesat, mereka yang mengajak dan merubah hukum-hukum Allah, maka mereka adalah musuh-musuh yang perlu untuk dihindari, perlu untuk kita waspadai. Dan nanti kelak di hari kiamat, di surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa nanti banyak orang yang menyesat. Banyak orang yang menyesal. Menyesal kenapa? Mereka menyesal karena dulu mengikuti
pemimpin-pemimpin yang menyesatkan mereka atau ulama-ulama yang menyesatkan mereka, dan akhirnya mereka ikut-ikutan. Dan ketika mereka menuntut kepada mereka untuk bertanggung jawab, Allah mengatakan ittabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u. Orang-orang yang dulu diikuti kesalahannya dan kesesatannya berlepas diri dan tidak mau bertanggung jawab terhadap apa yang telah mereka ajarkan dari kesesatan. Maka ini yang harus dihindari. Yang pertama, kita berhati-hati dari mereka-mereka yang mengajak kepada kesesatan, segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Allah dan sabda-sabda dari Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun mungkin mereka kelihatannya berbaju dengan baju agama, mungkin mereka berlagak sebagai orang yang mau mengajak kita kepada kebaikan, namun selama bertentangan dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan dalam Al-Qur'an dan telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita perlu ketahui mereka adalah musuh yang perlu kita hindari dan kita jauhi. Yang kedua, jamaah sekalian, musuh kedua yang perlu untuk kita hindari, yang Allah ingatkan kepada kita adalah musuh yang paling utama, aduwwun mubin. Siapa itu? Iblis, syaitan. Inilah sebenarnya pemimpin dari semua musuh-musuh kita. Bahkan segala kemungkaran yang muncul di muka bumi ini, biangnya adalah syaitan itu. Kalau kita tadi sebutkan pemimpin-pemimpin yang menyesatkan atau ulama-ulama yang menyesatkan umat, itu sebenarnya adalah bagian dari pengikut-pengikut syaitan. Syaitanlah yang mengajak semua orang untuk melakukan kemungkaran tersebut. Maka ini musuh paling nyata, ya. Dan jangan kita kadang memusuhi saudara kita, padahal sebenarnya saudara kita tuh hanyalah korban dari godaan syaitan. Ya, karena itu jangan kita terlalu berlebihan juga dalam memusuhi seseorang, karena sebenarnya musuh yang paling utama yang perlu untuk kita hindari dan ingatkan orang untuk menghindarinya adalah syaitan. Syaitan ini atau iblis pemimpinnya, kita ketahui bagaimana kronologinya. Dia sampai memusuhi kita ketika terjadi pembangkangan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ketika mereka diperintahkan atau dia diperintahkan oleh Allah untuk ikut sujud bersama dengan para malaikat kepada Nabi Adam alaihissalam. Lalu muncul kesombongannya yang selama ini dia taat dan patuh kepada Allah, ketika merasa telah disaingi oleh satu makhluk yang baru muncul, apatah lagi makhluk tersebut tercipta dari tanah yang menurut logikanya si iblis lebih hina daripada bahan penciptaannya dia, yaitu api. Maka timbul kesombongannya dan dia tidak mengindahkan lagi perintah Allah. Dia tidak lagi mencoba berpikir bahwa apapun perasaan saya yang tidak enak, yang tidak pas, yang tidak tepat, dan hal yang membuat saya mungkin tersinggung karena harus sujud atau hormat kepada makhluk yang baru muncul ini, tapi ini adalah perintah Allah, seharusnya saya tetap ikut dan menyampingkan semua perasaan-perasaan saya. Itu sebenarnya sikap seorang makhluk atau hamba kepada setiap perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi iblis tidak mau memperhatikan yang seperti itu. Dia tidak perhatikan lagi ini perintah Allah yang selama ini dia ikuti. Tapi pada saat itu dia sudah tidak mau ikuti dan akhirnya dia tidak mau sujud, dan Allah Subhanahu wa taala memvonisnya sebagai kafir. Ya, dalam banyak surat dalam Al-Qur'an, ya, contoh dalam surat Al-Kahfi di ayat ke-50 Allah mengatakan, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ketika kami mengatakan kata Allah kepada malaikat sujudlah kepada Adam, ini perintah Allah sujud kepada Adam, maka semuanya sujud kecuali iblis. Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Dia adalah dari bangsa jin, lalu dia fasik, keluar dari ketaatan kepada Allah. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adu. Ya, kata Allah. Allah katakan dalam Al-Qur'an, apakah kalian mau menjadikan setan itu, iblis dan pengikut-pengikutnya setan,
sebagai pemimpin-pemimpin kalian selain Allah, padahal wahum lakum adu, padahal mereka setan itulah musuh bagi kalian. Bi'salil zalimina badala, ya, sangat buruklah alat tukar yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Maksudnya ahli-ahli seharusnya mereka taat kepada Allah, mereka tidak mau taat kepada Allah, justru mereka lebih mau menaati syaitan. Dan syaitan ini ketika menggoda kita luar biasa, karena dia mampu untuk mentalbis, ya, mentalbis artinya bisa merubah sesuatu dari hakikatnya. Di ayat yang lain Allah mengatakan zayyana lahumus syaitan a'malahum. Syaitan bisa mengindahkan sesuatu yang pada hakikatnya buruk. Dan syaitan mampu untuk bersikap seakan-akan dia teman sejati bagi kita, atau dia seorang penasihat yang paling inginkan kebaikan untuk kita. Ya, dalam surat Al-A'raf ketika syaitan pertama kali mau membujuk Adam, dan setelah syaitan ini, iblis sudah divonis keluar dari surga, maka dia mau mengajak Adam juga untuk bisa keluar dari surga. Lalu dia mengatakan kepada Adam, menawarkan kepada Adam untuk makan buah dari pohon kayu tersebut. Lalu dia menyatakan bahwasanya tidaklah kamu dilarang untuk makan pohon tersebut, kecuali karena kalau kamu makan, kamu akan termasuk orang yang kekal. Artinya kamu tidak akan keluar lagi dari surga dan akan hidup terus. Makanya kamu dilarang untuk memakan dan mendekati pohon kayu tersebut. Dan dia mengatakan inni lakuma laminan nasihin. Ya, antum lihat bagaimana setan mengaku inni lakuma, saya ini, kata iblis, lakuma untuk kamu berdua, untuk Adam dan Hawa, laminan nasihin, orang yang sungguh-sungguh bernasihat untuk kamu. Jadi mengaku juga penasihat, ya, penasihat untuk Adam dan Hawa. Dan begitu hebat rayuannya sampai-sampai Nabi Adam alaihissalam dan Hawa lupa dengan peringatan Allah dan akhirnya memakan pohon kayu tersebut. Lalu terjadilah apa yang terjadi, ya. Pertama kali ditanggalkan pakaiannya. Dan ini diantara dakwahnya iblis, ya, dakwahnya syaitan. Di antara dakwahnya mereka adalah bagaimana seseorang menanggalkan pakaian penutup auratnya. Lalu akhirnya Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi ini dan seterusnya. Yang kita mau stressing di sini adalah bagaimana dia adalah musuh yang sangat berbahaya, karena mampu menggoda kita sampai kita menyangka dia teman yang baik, dia orang yang baik, dia juru nasihat untuk kita. Dan bahayanya lagi syaitan ini adalah ketika dia mau mengajak kita, dia tidak secara kasar mengajak kita, tapi secara bertahap dan perlahan-lahan. Ya, makanya Allah menamakan sebagai apa? Khutuwatis syaitan, langkah-langkah syaitan. Tidak satu kali syaitan mengajak kita. Yang seandainya kita seorang yang taat ke masjid, lalu syaitan langsung menyuruh kita berzina, mungkin kita langsung mengingkarinya, atau mengajak langsung ke kemungkaran yang jelas, kita akan langsung mengingkari. Tapi syaitan tidak menyuruh kita langsung seperti itu. Perlahan-lahan tanpa kita sadari, akhirnya kita terjerumus dengan jebakannya. Makanya dalam Al-Quran banyak Allah katakan, seperti dalam surat An-Nur, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan itu kerjanya mengajak kepada perbuatan keji dan mungkar. Di ayat yang lain, di surat Al-Baqarah yang terkenal, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah Islam secara keseluruhan dan jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena syaitan itu musuh nyata bagi kalian. Maka salah satu langkah syaitan itu adalah menjadikan kita berpemahaman Islam itu kurang lengkap, sehingga kadang kita mau masuk Islam ini setengah-setengah saja.
kita mau cuma mungkin Islam untuk solatnya saja, untuk zakatnya saja, puasanya saja, hajinya saja umpamanya. Lalu masalah-masalah yang lain yang juga diatur secara rinci, detail, dan dengan teraturnya oleh Islam, kita enggan untuk mengambilnya. Ini langkah-langkah syaitan, ya, menipu kita untuk meninggalkan sedikit demi sedikit ajaran Islam yang sangat sempurna ini. Dan juga syaitan itu berusaha untuk menjadikan kita tidak paling ideal, ya. Umpamanya, ya, syaitan seseorang yang dulunya rajin melakukan ibadah-ibadah sunnah menjadi mencukupkan dengan ibadah-ibadah yang wajib saja. Lalu kita merasakan, ya, wajib saja, yang penting wajib, sunnah tidak wajib dan tidak berdosa. Kalau dulu mungkin kita begitu semangat, ya. Lalu ada usaha syaitan bilang, kamu terlalu berlebihan, ya. Cukup saja, ya. Pekerjaan masih banyak, ya. Tugas masih banyak, amanah-amanah di luar masih banyak mesti diselesaikan. Atau kita merasa sudah tidak risih dan tidak malu, tidak lain-lain kalau melakukan hal-hal yang dimakruhkan. Ya, dulu mungkin hal-hal yang haram, ya, hal-hal yang selama ini kita meninggalkan haram, makruh dan semuanya. Tapi syaitan berbisikkan kita bahwa makruh kan definisinya kalau dikerjakan tidak berdosa, kalau ditinggalkan dapat pahala, tapi yang penting tidak berdosa, ya, yang penting tidak berdosa. Maka kita bilang, oh iya, tidak apa-apa, ya. Tadinya kita meninggalkan yang haram dan juga makruh, akhirnya kita, apalagi kalau iman sedang lemah, ya, sedang futur, lalu datang syaitan menawarkan, ya, untuk kita merubah prinsip kita yang selama ini haram dan makruh kita tinggalkan, maka tinggal yang haram saja kita tinggalkan. Dan ingat, kapan itu terjadi? Maka sebagaimana kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa man waqa fi syubhat waqa fil haram. Kapan kita sudah mulai menyerempet-nyerempet yang syubhat, yang makruh, maka suatu saat kita akan jatuh kepada yang diharamkan. Itu khutwat, ya, dari syaitan. Ini musuh yang perlu kita berhati-hati kepadanya, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dialah musuh yang paling nyata bagi kita. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian, yang ketiga adalah di antara musuh kita adalah orang-orang kafir yang memerangi umat Islam, ya, orang-orang kafir yang memerangi umat Islam. Orang kafir itu tidak semuanya memerangi umat Islam, karenanya ada muamalah untuk masing-masing dari jenis-jenis orang kafir tersebut. Tapi yang kita maksudkan sini adalah orang-orang kafir yang harbi, yang memang selalu berupaya untuk memerangi umat Islam. Siapa yang bilang mereka adalah musuh? Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an di surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian mengadakan perjalanan safar di muka bumi ini, maka tidak mengapa kalian mengqasar salat kalian, apatah lagi jika kalian mengkhawatirkan serangan dari orang-orang kafir. Kata Allah, sesungguhnya orang kafir adalah musuh yang nyata bagi kalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa di antara musuh yang perlu kita hati-hati, mereka orang kafir yang memang berupaya untuk menghancurkan umat Islam, untuk memerangi umat Islam dan menghabiskan umat Islam atau memurtadkan umat Islam. Dan ini sesuatu yang tidak bisa dipungkiri, ada saja, ya, di bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Lebih tegas dalam di surat Al-Mumtahanah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di awal-awal ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya
tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Kata Allah, wahai orang yang beriman, jangan kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai pemimpin-pemimpin bagi kalian, karena kalian mengharapkan mereka cenderung kepada kalian atau simpati kepada kalian. Ya, jangan karena maksud mau dekat-dekat sama mereka lalu kalian mengangkat mereka sebagai pemimpin bagi kalian. Wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq, padahal mereka telah nyata-nyata kafir, mengingkari apa-apa yang datang kepadamu dari kebenaran. Yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum, mereka telah mengeluarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari negerinya sendiri, dari Mekah, mengusir Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, antu'minu billahi rabbikum, hanya karena kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sesuatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, bahwa ada saja orang-orang kafir yang memang memusuhi umat Islam yang perlu kita punya sikap terhadap mereka, dengan tetap menjaga keadilan kita untuk tidak bersikap yang berlebihan dan tidak berlaku zalim kepada yang tidak memusuhi kita. Karena di ayat ke-8 Allah mengatakan, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang bagi kalian untuk berbuat baik dan menyambung hubungan, berbuat baik dan menyambung hubungan dengan orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian sendiri. Silahkan berbuat adil sama mereka, karena Allah Subhanahu wa taala menyukai sikap yang adil. Maka ini satu sifat adil, akhlak yang sangat luar biasa yang hanya ada dalam umat Islam. Mereka bisa memposisikan musuh-musuhnya itu pada posisi yang benar, termasuk orang-orang kafir yang tidak beragama dengan agamanya. Mereka tidak memandang mereka dengan satu pandangan. Tapi kita harus juga tahu bahwa di sana ada memang orang yang pikirannya untuk memerangi terus umat Islam. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Dan tetap saja mereka berupaya untuk memerangi kalian. Sampai kapan? Sampai kalian murtad dari agama kalian, jika mereka mau. Itu harapan besar mereka. Makanya kalau terjadi apa yang kita terjadi di Palestina, saudara-saudara kita yang terus diperangi di sebagian tempat, maka jangan lagi kita terlalu berusaha untuk menolerir hal tersebut, lalu kita justru kadang menyalahkan saudara-saudara kita ya, yang ada di Palestina dan tempat-tempat yang lain, lalu kita berprasangka baik kepada musuh-musuh Islam tersebut. Kita harus tahu bahwasanya itu memang suatu kenyataan, dan memang telah Allah gambarkan dalam Al-Quran bagaimana permusuhan mereka yang abadi terhadap umat Islam. Dan itu sikap kita terhadap mereka mesti jelas ya. Tidak kita mengangkat mereka sebagai pemimpin-pemimpin kita, sebagai wali-wali kita, dan kita memusuhi mereka sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Kemudian yang keempat, di antara musuh yang perlu untuk kita waspadai adalah kaum munafikin. Kaum munafikin. Dan kaum munafikin ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam satu surat. Ya, Allah bongkar tentang keadaan mereka dalam satu surat yang Allah namakan dengan Suratul Munafiqun. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat keempat di surat Al-Munafiqun, humul adu fahdharhum, mereka adalah musuh bagi kalian, maka hati-hatilah kalian kepada mereka. Siapa orang munafikin? Orang munafikin adalah orang yang menyembunyikan kekufurannya dan menampakkan keimanannya. Musuh dalam selimut, seakan-akan berbaju dengan baju kaum muslimin, namun senantiasa yang keluar dari lisan-lisan mereka hal-hal yang menyudutkan umat Islam, dan penyikapan-penyikapan yang mereka tampakkan sesuatu yang selalu menyusahkan umat Islam, bahkan kadang mendolimi umat Islam. Dan itu ada sepanjang sejarah, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita sifat-sifat mereka. Dan karena bahayanya jemaah sekalian,
dalam awal-awal surat Al-Baqarah, ya, Allah Subhanahu wa taala ketika membuka firman-Nya di surat Al-Baqarah, Allah menjelaskan bahwa kitab ini adalah la raiba fihi, dia adalah sesuatu yang tidak boleh diragukan, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita 3 jenis manusia, dan Allah rinci tentang sifat-sifat mereka. Sifat orang yang bertakwa, sifat-sifat orang kafir, dan sifat-sifat orang munafikin. Namun kalau kita perhatikan di surat Al-Baqarah ini, orang-orang beriman, orang bertakwa disebutkan di 4 ayat saja. Orang kafir di 2 ayat saja. Lalu ketika Allah mau menyebutkan tentang ciri-ciri orang munafik yang selalu datang ke kita seakan-akan menyatakan keimanannya juga, tapi sebenarnya ingin menyudutkan kita dan mengatakan kalian orang bodoh, ya, kalian mau merusak dan seterusnya, itu Allah sebutkan tentang sifat-sifat mereka dalam 13 ayat, ya. Jadi kalau tadi cuma, ya, 3 ayat, 4 ayat, lalu 2 ayat orang kafir, 2 ayat, lalu orang munafikin sampai 13 ayat, ya. Makanya dalam surat Al-Munafikun juga lebih panjang daripada surat Al-Kafirun, karena orang kafir jelas. Adapun orang munafikun ini kadang tidak jelas, mengaku umat Islam tapi selalu menyudutkan umat Islam, ya. Kalau kita mau contohkan hari ini, mungkin mereka kaum liberal, ya, orang yang selalu mengganggu umat Islam dengan tuduhan-tuduhannya, selalu saja membuat statement-statement mencurigai syariat Islam, mencurigai kenapa itu jilbab, mencurigai kenapa pakaian seperti itu, mencurigai warisan yang ditetapkan 1/2 untuk wanita umpamanya, atau wanita setengah dari hak laki-laki. Setiap syariat Islam mau dikritisi dan mengangkat, ya, peradaban-peradaban dari luar, dan seakan-akan kita begitu rendah di hadapan musuh-musuh Islam, ya. Orang seperti ini adalah munafikin yang sangat jelas, ya, dan sering mengganggu, ya, dalam ya, kalau hari ini dalam medsos itu sebagian mereka memang kerjanya gitu, ya, membuat isu-isu yang selalu membuat susah umat Islam, dan kita sampai, ya, tersibukkan dengan mereka. Hal-hal yang sudah baku dalam Islam selalu mau dibuat ragu-ragu. Ini memang akan ada selalu orang yang gitu. Yang penting bagi kita tahu mereka adalah musuh-musuh Islam yang perlu untuk dihindari. Yang paling terakhir, jamaah sekalian, di antara musuh-musuh Islam yang perlu untuk kita hati-hati, atau musuh kita, adalah orang yang mungkin kelihatan teman bagi kita di dunia ini, tapi hati-hati, sebagian mereka kelihatan teman kepada kita dalam urusan-urusan dunia, tapi secara tidak kita sadar dia adalah musuh kita nanti di hari kiamat kelak. Dalam akhir-akhir surat Az-Zukhruf, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, al-akhilla yawma idin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Orang yang dulu di dunia berkasih sayang, saling cinta mencintai, nanti di hari kiamat akan berbalik menjadi musuh satu sama lain di antara mereka. Kecuali siapa? Kecuali orang yang bertakwa. Artinya cuma orang-orang yang beriman dan bertakwa yang menjalin hubungan sesama saudaranya karena ketakwaan, itu yang langgeng hubungannya, selalu kekal hubungannya. Dulu di dunia bagus, saling baku baik, ya, bersahabat, dan di akhirat juga. Di akhirat juga seperti itu. Tapi orang yang tidak mendasari persahabatannya dengan kesetiaan karena agama dan ketakwaan, nanti ini menjadi ketahuan belangnya, ya, ketahuan hakikatnya nanti di hari kiamat, ternyata dialah musuh bagi kita. Bahkan nanti di surat Al-Furqan Allah sebutkan, yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani an dzikri ba'da idja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Di hari kiamat Allah gambarkan ada orang yang akan menggigit jari jemarinya, menggigit sebagai tanda penyesalan. Bukan satu jarinya yang dia gigit. Kalau kita sekarang hari ini menyesal
satu telunjuknya kita gigit sebagai tanda penyesalan. Tapi di hari kiamat, karena begitu menyesalnya, Allah katakan semua tangannya ini masuk ke mulutnya, digigit sebagai tanda penyesalan. Tapi penyesalan yang sudah tidak ada manfaatnya. Apa yang disesali? Dua hal. Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, seandainya dulu saya ikut jalannya Nabi Muhammad SAW, jalannya syariat Islam, sunnah-sunnah Nabi saya ikuti. Lalu penyesalan kedua, kenapa saya dulu mengangkat si fulan sebagai teman dekat saya? Akhirnya si fulan itu karena begitu dekatnya sama saya, dia sesatkan saya dari jalan kebenaran yang sudah pernah saya tempuh. Dan akhirnya saya bersama dengan dia di neraka. Waliyadzubillah. Oleh karenanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala tusahib illa mu'minan." Jangan kamu berteman kecuali dengan orang yang baik-baik. Kita bisa berteman dengan orang yang tidak baik untuk kita mendakwainya, kita ajak mereka dalam kebaikan dan ketakwaan. Tapi untuk bersama dengannya, setia dan mengikuti semua pemikirannya dan gayanya hidupnya, lalu kelakuannya, perbuatan yang jelas-jelas keliru, lalu kita tenang-tenang saja, tidak ada upaya untuk memperbaiki dia, bahkan kita cenderung untuk ikut dengannya, persahabatan yang seperti ini hanya mungkin karena tidak enak perasaan, ya, karena punya kepentingan ini, nanti di hari kiamat bukan menjadi teman kita lagi, tidak lagi kita bermajlis, akan menjadi musuh bagi kita. Dan masalahnya kalau kita saling bermusuhan tapi kita sama-sama tidak selamat, ya, kita saling menyalahkan dan kita sama-sama tidak selamat. Karena juga orang kafir itu saling menyalahkan satu sama lain di antara mereka, tapi sama-sama masuk ke dalam neraka. Masih bagus kalau kita menyesal sekarang dan akhirnya ketika kita lihat, alhamdulillah kita tidak ikut. Ya, dalam surat As-Saffat Allah juga sebutkan ketika sudah masuk surga seorang penduduk surga, dia langsung teringat, inni kana li qarin, ada dulu teman saya mau cari di mana dia itu, apakah sama-sama saya di surga atau di neraka. Fattala, ya, dia cari-cari, ternyata dia mendapatkan fi sawa'il jahim, ya, dia mendapatkan temannya itu. Dan ini salah satu kelebihan penduduk surga, bisa melihat penduduk neraka, ya. Oh, ternyata dia berada dalam neraka yang di bawah, waliyadzubillah. Dan dia bersyukur akhirnya tidak ikut, hampir saja dia ikut, karena temannya itu memang ngajak untuk tidak usah beriman kepada hari kiamat, tidak usah beriman tentang masalah surga dan neraka, tidak ada itu, ya, tidak usah terlalu percaya seperti itu. Akhirnya alhamdulillah dia tidak ikut dan mengatakan itulah akibat dari perbuatan kalian tidak mempercayai akan hari kiamat dan tidak percaya adanya pembalasan, akhirnya masuk dalam neraka. Dia bilang hampir saya ikut dengannya. Karena itu jamaah sekalian, di antara musuh yang kita perlu waspadalah teman yang tidak mengajak kita kepada kebaikan. Itu adalah musuh yang harus kita hindari. Dan jika kita ingin menjadikan dia teman yang terbaik bagi kita, ajak dia kepada kebaikan, tarik dia, tuntun dia kepada kebaikan. Dan jangan kita mendiamkan kekeliruannya, kemungkarannya, karena kapan kita mendiamkan, boleh jadi kita akan diajak ke dalam kejahatannya, kemungkarannya, dan akhirnya kita bersama-sama dalam adab Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Waliyadzubillah. Kesimpulan dari pembahasan kita yang pertama, kun ma'allah sayakfika kulla adu. Selalulah bersama Allah. Kapan kita bersama dengan Allah, Allah akan senantiasa menolong kita dari semua musuh-musuh kita. Yang kedua, jika Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita akan musuh, maka jangan sampai kita mau memandang enteng peringatan Allah. Hindari musuh yang telah Allah sebutkan dan jangan sampai kita melanggar peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya 5 yang kita sebutkan tadi. Yang ketiga, Al-Qur'an telah menjelaskan kepada kita kaidah-kaidah dalam bermuamalah, kaidah-kaidah dalam interaksi dengan musuh-musuh kita. Maka beruntunglah orang yang memperhatikan rambu-rambu bergaul, berinteraksi yang telah diajarkan dalam Al-Quran yang sangat lengkap dan mulia ini. Yang paling terakhir, la yajidu ankal adu bi muawwalin kalamuhu, wa jangan, ya, kamu memberikan kesempatan, ya, kepada musuh untuk mengambil perkataan mereka
dan sampai kalian tertipu dengan makar mereka, karena musuh adalah tetap musuh yang perlu dihindari. Dan jangan kita terpesona dengan keindahan bahasa mereka atau dengan hal yang mau menipu kita, karena dikhawatirkan akan menjadi penyesalan yang tidak ada hentinya di hari kiamat kelak. Ini jamaah sekalian beberapa hal yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita. Maka sebagaimana Allah telah mengingatkan kepada kita siapa hamba-hamba yang beriman yang perlu untuk kita ikuti, Allah juga ingatkan tentang siapa musuh-musuh yang perlu untuk kita hindari. Semoga kita senantiasa menjadikan Al-Quran kita sebagai penuntun bagi kita, untuk kita terjamin keselamatan dunia dan di akhirat kelak. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.